Lex semper dabit remedium. Hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Halo sahabat Dr. Lawyer. Kita bertemu kembali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang profesional murni di bidang olahraga. Mantan pelatih nasional ganda putra Indonesia yang pernah di pelatnas selama lebih daripada 7 tahun, ya. Yang pernah meraih prestasi yang sangat amat baik ya di bidang internasional. Kalau sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar Minion, Kevin dan Marcus, kita akan ketemu dengan pelatih fisik mereka sewaktu di pelatnas. Saya perkenalkan Coach Ricky Pehong. Coach Ricky, apa Selamat kabar datang, nih? Dok. Baik, Dok. Baik ya. Ini kelihatannya hari ini bugar amat nih. Harus selalu bugar. Harus selalu bugar ya. Oke, Coach Ricky ini pernah menjadi pelatih fisik salah satu pemain ganda terhebat di Indonesia, yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Ginardipidion atau yang dikenal dengan Minion. Oke, tapi hari ini kita tidak bicara tentang badminton ya. Hari ini kita berbicara tentang salah satu keahlian yang sangat amat langka di Indonesia yang dimiliki oleh Coach Ricky, yaitu tentang harmonisasi gerakan. Coach Ricky, ini kan harmonisasi gerakan. Saya juga sebenarnya kurang familiar nih harmonisasi gerakan. Tapi saya tahu Coach Ricky ini mempunyai kemampuan ini karena eh, ilmu harmonisasi gerakan ini ternyata sangat amat membantu untuk menghindarin cedera dan juga kelelahan gitu ya, yang sangat bermanfaat kepada atlet, kepada anak-anak sekolah, juga kepada jemaah haji dan umroh ya. Mungkin Coach Ricky boleh nggak jelaskan harmonisasi gerakan itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, Dok. Itu juga salah satu saya keluar dari Platnas adalah saya ingin berbagi. Jujur aja waktu keluar dari Platnas itu adalah dilema. Karena saya keluar di saat tim ganda putra sedang di atas, sedang naik-naiknya. Hmm. Tapi waktu saya keluar itu, saya punya keinginan, kalau saya di Platnas, saya hampir 7 tahun, Dok. 7 atau 8 tahun ya saya di Platnas. Kalau saya di Platnas terus, saya hanya berbagi dengan atlet bulu tangkis. Oh gitu, Iya, iya iya iya. kebetulan saya juga dosen olahraga. Jadi kalau saya di bulu tangkis, banyak sekali atlet-atlet yang butuh pengenalan tentang keharmonisan gerak. Kenapa butuh? Ya tadi, Dok, mungkin dokter sendiri pernah lihat atau pernah dengar atau pernah nonton. Banyak sekali di Indonesia masyarakat kita yang anak usia dini atau usia muda sudah mengalami cedera. Bahkan sampai ada yang ACL itu menyentuh sanubari saya lah. Bagaimana saya ingin membuat masyarakat Indonesia itu menjadi sehat tanpa apa mendapat cedera lah, apalagi di usia muda itu. Waduh, ini Tersentuh pasti kan dokter kan. bukan tersentuh lagi. Jadi gini, saya malah mikirnya gini ya, kan kebanyakan orang itu kan di saat di titik puncak itu kepingin bertahan supaya di puncak terus gitu. Ini malah Coach Ricky malah memutuskan, aduh ini ada suatu hal yang penting lagi nih gitu. Jangan hanya untuk dunia atlet badminton saja, tapi kepada masyarakat awam juga ini ilmu ini harus disampaikan, Iya, harus ditularkan. Jadi tidak hanya mencari sesuatu yang berbentuk materi atau nama dan kebanggaan, tapi juga mengabdi kepada masyarakat khususnya karena ini bentuk pengabdian mungkin iya. ya. Walaupun orang tidak tidak bisa melihatnya dengan kasat mata gitu. Kira-kira apa yang ingin dicapai dengan melakukan harmonisasi gerakan dan mungkin boleh nggak nanti menyampaikan apakah ini termasuk ini ya disertasi S3 Oh iya, hukumnya ya? saya kebetulan S3 mengambil tentang model latihan fisik berbasis unifikasi untuk meningkatkan power, agility, dan endurance atlet bulu tangkis. Jadi keharmonisan gerak itu berhubungan dengan unifikasi. Unifikasi berhubungan juga dengan keharmonisan, kesadaran, kecakapan, dan keharmonisan. Pak sahabat Dr. Lower harus tahu ya, Coach Ricky ini juga sudah selesai menempuh S3 doktor di bidang olahraga ya. Iya, Eh, Kesehari-hariannya itu memang menjadi pengajar di UNJ. UNJ ya. Oke, boleh nggak cerita sedikit ini tentang harmonisasi gerakan tadi?
Jadi gini dok, selama saya di pelatnas, jadi banyak sekali saya mendapati keluhan-keluhan orang tua yang anaknya di usia 9 tahun, 10 tahun sudah terjadi cedera pada lutut. Begitu juga di basket, udah ada yang cedera lutut, di sepak bola cedera lutut, di voli cedera lutut, di atletik hampir banyak yang cedera. Rata-rata tuh cedera tuh kalau nggak lutut, ankle. Nah itu cedera itu kan banyak faktor dok ya, banyak faktor. Tapi salah satu yang paling besar adalah mereka melakukan gerakan-gerakan yang kurang harmonis. Yang kurang harmonis itu artinya gerakan yang salah. Cuman kan orang kita kalau dibilang gerakan salah tuh udah ngotot duluan. Maka saya bahasanya sebenarnya tidak harmonis. Jadi itu dong. Sebenarnya sih salah gitu. Tapi saya pengen bahasa lebih halus aja. Kurang Kurang harmonis, harmonis. oke. Tadi katanya cedera itu karena harmonisasi gerakan atau gerakan yang salah. Nah, seandainya nih, kekuatan otot itu sudah dilatih dengan benar, ya. Akan tetapi dia cedera, ya. Apakah memang cederanya ini karena harmonisasi gerakan atau memang mungkin ada faktor lain selain harmonisasi gerakan? Iya, cedera itu tadi saya bilang dok. Bisa jadi ada otot yang lemah dari cedera. Bisa jadi karena dia misalnya mendarat tempatnya licin. Itu kan di luar ini. Nah, yang sering terjadi adalah walaupun dia ototnya kuat, kakinya kuat, tapi saat dia melakukan gerakan-gerakan yang kurang harmonis, artinya gini, gerakan harmonis itu dokter misalnya main bulu tangkis lompat, nyemes, tapi mendaratnya salah. Oh iya, Misalnya telapaknya iya. gini atau lututnya itu. Nah, itu kan kurang nah itu yang dimaksud kurang harmonis seperti itu. Jadi Hmm, harus itu setiap dari ujung kaki sampai ujung kepala itu gerakan itu harus harmonis, harus simetris. Postur badan, bahu harus jadi gitu. Telapak harus simetris itu maksudnya. Jadi kalau kita itu nggak boleh asal-asalan. Itu kayak senam nih, kayak gini. Boleh nggak sih senam gini ya boleh-boleh aja. Tapi hmm. kan nggak harmonis gitu loh. Ya kan? Boleh nggak sih senam begini aja? Boleh-boleh aja. Tapi nggak harmonis. Kenapa nggak harus begini? Jadi gitu dong. Jadi, Paham, paham. Apa yang harus dilakukan seseorang supaya gerakan itu bisa harmonis? harus dikenalkan saat usia muda, usia dini, bagaimana melakukan gerakan-gerakan dasar itu dengan baik. Contoh bagaimana kita cara berdiri, cara berjalan, cara berlari, cara melompat, cara melempar, mengangkat, mendorong, menarik, berguling. Itu harus diajarkan. Dan yang terjadi di Indonesia adalah kita tidak pernah mengajarkan itu, bahkan banyak yang mengabaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, saya dosen di olahraga. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang nggak paham bagaimana cara yang jalan yang baik dan benar, cara melempar, cara mengangkat. Jangankan mahasiswa, atlet nasional aja, atlet pelada nasional daerah itu masih banyak melakukan gerakan-gerakan dasar itu yang kurang tepat, yang kurang harmonis. Nah itu dok yang mengakibatkan mereka rentan lelah, rentan cedera, bahkan terjadi pada perubahan pada postur tubuh. Kalau di atlet hasil tes hasil tes fisik mereka tidak maksimal gitu loh. Jadi harus lari kenceng karena tekniknya salah, waktunya jadi nggak bagus gitu loh. Harusnya dia Hmm. lari bisa 1 jam bisa misalnya dapat berapa keliling, karena tekniknya salah, gampang capek, ototnya nggak kuat, jadi cuma sedikit dok. Jadi seperti itu dok. Yang tahu itu salah atau benar kan nggak banyak, Coach. Coba, saya aja nggak tahu nih. Saya juga baru tahu kalau ternyata cara berdiri yang benar itu ada, cara melangkah yang benar tuh ada, cara lari Iya, ini baru baru tahu dari Coach Ricky ngomong ini. Orang tua saya juga dulu waktu saya kecil mungkin kalau saya pikir-pikir ya, guru saya nggak ada yang tahu nih. iya, Nah, saya juga yakin yang sekarang juga nggak tahu. Ini gimana caranya mengkampanyekan? Mengkampanyekan, berarti kan harus saling mengkampanyekan nih, harus saling memberitahukan nih. Mungkin nanti bisa menjadi suatu mata pelajaran tersendiri ya untuk di sekolah dasar mungkin ya. Jadi mereka memang dengan guru olahraganya itu memang diajari harmonisasi gerakan iya. ini gitu. Dan itu wajib dok, itu wajib, itu nggak boleh nggak wajib. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kenapa harus wajib, ya itu jawabannya, latar belakangnya agar terhindar dari lelah, cedera, dan terjadi perubahan postur tubuh. Udah. Udah itu jangankan dokter, orang awam aja udah takut kalau dia bilang kayak gitu. Lelah, cedera, postur tubuh. Orang udah takut yang namanya skoliosis. Bener nggak dok? Ya, saya juga dulu waktu sekolah tuh se- eh,
membawa buku yang sangat amat banyak. Buku banyak. Jadi kita buku itu dibawa pakai tas ransel, apalagi dulu saya kan jalan tuh ke sekolah. Dari sekolah saya itu ke rumah itu jauh. Membawa buku yang banyak segitu. Nah, bahkan anak saya pun sekarang saya lihat sekolah bukunya banyak banget tuh. Nah, itu kan akan mempengaruhi tadi tulang belakang seperti tadi itu. Nah, kira-kira dari Coach Ricky ada nggak suatu pemecahan permasalahan untuk hal tersebut? Oke lah, saya setuju kalau misalnya mereka harus bawa buku gitu ya. Tapi guru bertanggung jawab bagaimana dia cara mengajarkan, bagaimana cara siswa duduk, bagaimana cara siswa bawa tas. Saya kalau siswa yang bawa tas ransel, saya masih agak setuju dok, karena dia tetap harus simetris. Makanya tapi ada juga siswa misalnya ransel dok ya, yang kanan sama kiri kadang-kadang talinya nggak sama. Pernah nggak gitu? Iya, iya, Kan iya, kadang iya. kalau orang yang paham pasti disamain biar nyaman. Tapi ada juga yang nggak paham, yang penting dipakai. Nah itu yang terjadi akhirnya baunya ke kanan dikit atau ke kiri. Jadi gitu dok. Jadi nah itu dilakukan berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun. Ya dokter pasti ngerti lah, pasti akan terjadi perubahan pada postur tubuh. Kewajiban daripada guru-guru dan orang tua mengajarin tentang harmonisasi gerakan ini, ya. Kira-kira dari mana mereka bisa mendapatkan materi ini? Sekarang ada nggak, misalnya kayak YouTube yang mereka bisa tonton dari Coach Ricky, atau misalnya dari buku-buku atau dari pelatihan-pelatihan yang pernah Coach Ricky berikan untuk harmonisasi gerakan ini? Iya pernah sih dok, cuman emang saya belum ketemu dengan orang yang tepat, bagaimana membuat ini tuh menjadi suatu kebutuhan. Maka saya berharap sih nanti nih dengan podcast ini, dengan channel ini banyak orang yang teredukasi dok. Yang tadi dokter bilang, jangankan di masyarakat awam, di dunia olahraga juga misalnya pelatih ataupun dosen olahraga masih nganggap ini sesuatu yang eh, belum penting. Itu ada dok yang begitu. Padahal saya waktu pas ujian terbuka langsung saya buat testimoninya Tontowi waktu juara Olimpiade, Surya Agung waktu pecah rekor SEA Games, dan dia sendiri yang merasakan gitu loh. Jadi ini sudah terbukti, tapi tidak semua orang mau melakukan dok. Saya juga bingung. Orang Indonesia tuh kayaknya kalau ada sesuatu yang baru, ah jadi apa yang kayak nggak penting. Padahal ini menurut saya penting. Dan sebenarnya bukan menurut saya, menurut saya belajar ini dari namanya Sensei Hasuda, orang Jepang. Hmm. Dia bilang, Mas Riki, Pak Riki, gerakan ini penting karena gerakan ini untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gitu dong. Jangankan harmonisasi gerakan, Coach. Jadi ketika saya melakukan satu olahraga saja, teman-teman saya itu baik yang masih muda sampai yang sudah tua, itu pemanasan saja tidak, menganggap pemanasan nggak penting, Iya. ya. Kemudian setelah melakukan aktivitas olahraga, ya, eh, tidak ada itu Ada yang cooling down. namanya relaksasi pelemasan itu nggak ada Hmm. gitu. Jadi ya datang olahraga pulang, dan itu yang dia anggap olahraga itu ya itu olahraga itu yang dia lakukan itu gitu. Mereka tidak menganggap pemanasan dan stretching itu adalah bagian daripada olahraga, apalagi tentang harmonisasi gerakan. Nah, ini udah kebayang sih sama saya. Orang yang memang nggak nganggap nggak penting Nggak amat penting gitu. gitu loh. Mungkin nanti di sini akan kita tampilkan ya contoh-contoh daripada harmonisasi gerakan ya. Jadi Bang, kalau harmonisasi gerakan ini sebegitu penting ya untuk saat ini di sistem pendidikan kita ini, keadaannya bagaimana? Jujur aja dok ya, saya miris banget waktu saya ngajar mahasiswa baru, mereka gerakannya hancur banget. Hmm. Saya jadi berpikir, ini anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ngapain aja? Kan berarti ada waktu 12 tahun. Dan mereka ini yang diajarinnya juga mantan-mantan atlet apa? Enggak, mereka ada yang mantan anti, tapi itu keterlaluan lah menurut saya tuh. Bukan kurang amal manusia lagi, ini mah jelek banget itu mah. Gerak dasar yang harusnya di saat SD aja mereka sudah bisa. Oke. Ada pengalaman nggak tentang atlet ya yang ingin dilatih itu, tapi ketika disampaikan tentang gerakan harmonisasi ini, atlet itu mungkin bingung atau bagaimana gitu? Enggak dok, biasanya mungkin karena saya jam terbang juga udah banyak, udah lumayan ya. Saya selalu mengingatkan adik saya, makanya saya
Saya 2014 awal, jadi pelatih di Platnas sampai 2021 atau 22 ya, 22 ya. Saya beruntung dan saya emang selalu mengingatkan diri saya sendiri, bagaimana saat saya melatih itu menghindari atlet cedera. Itu adalah rule lah, itulah, itu udah kunci tuh. Kita saat melatih tidak boleh membuat atlet cedera. Oke. Nah, makanya kita kenalkan bagaimana cara gerakan harmonis. Cara saya mungkin satu-satunya pelatih fisik yang paling cerewet di saya, ya saya mungkin di Ganda Putra itu. Cara berdirinya kakinya lurus, badan tegap, pandangan ke depan. Jadi dok, sakit pandangan nunduk, badan gitu, itu ada sesuatu yang salah sudah. Nah, Hmm. saya orangnya dok, sekecil apapun kesalahan, selalu harus mengingatkan. Seandainya nih ya ini ditonton sama pemegang pemutus kebijakan, ya. Coach Ricky diundang untuk harmonisasi gerakan ini. Coach Ricky siap ya? Harus, Siap ya, karena harus siap itu dok. saya yakin karena beliau ini memang Harus sudah itu. berpengalaman dan juga ini salah satu ini disertasinya kemarin ya? Iya, dari Ya, ini. oke. Fix. Jadi ini memang sesuatu harus yang harus disosialisasikan ya. Harus dideklarkan kepada semua masyarakat Indonesia ya. Anak-anak itu harus mengerti gerakan harmonisasi. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang lain yang anggaplah orang-orang tua yang membutuhkan harmonisasi gerakan ini. Sekarang, Contohnya dari mana contoh? sekarang saya tanya dulu sama dokter. Dokter percaya nggak bahwa di rumah sakit itu perawat, suster banyak mengalami cedera pada pinggang dan punggung? Waduh, dokter kayaknya kalau udah buka jurnalnya ngeri juga dok. Itu banyak yang kena saraf kejepit. Iya, Kemarin saya iya, kebetulan kenapa mereka kena? salah mengangkat. Cara Oh, mengangkat yang salah, yang salah itu bisa mengakibatkan saraf kejepit. oh gitu. Cedera, iya. Dilakukan berulang-ulang, ya kan? Dari sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kemarin saya pernah diundang sama apa, itu ID lah ya, Hmm. dari Cikini. Itu waktu saya yang ngobrol begini lah, saya cerita begini. Waduh Mas Riki, ya ini saya nih kejadian saraf kejepit. Dan gak satu orang dua orang, banyak. Oh gitu ya. Nanti mungkin dokter bisa lihat di jurnal lah. Dokter kan rajin tuh, buka aja di jurnalnya tuh. Itu keluar semua tuh nanti tuh. Nggak usah yang di luar, yang Indonesia aja banyak banget. Nah, ini menarik ini. Ini jujur menarik Ini sekali. nakes loh. Nggak, gini, Kan Coach. aneh dok. Dia seorang perawat, dia seorang ini, tapi dia cedera. Berarti kan ada yang salah konsep ini. Coba Iya, kalau iya, iya. misal contohnya, waktu dia SD, SMP, SMA, dia sudah diajarkan sama sama Hmm. gurunya ya. Begini loh cara diri yang baik dan benar. Begini loh cara duduk. Begini loh cara berjalan. Begini loh cara mengangkat, mendorong, menarik. Kepikiran sama saya nih, ini harus diajarkan lagi kepada semua nakes-nakes yang ada di rumah sakit ya. Wajib dok. Wajib ya. Wajib. Kalaupun mungkin mereka sudah pernah diajari harmonisasi gerakan, wajib diulang. Iya. Apalagi yang belum. Nah ini tugas nih buat direktur-direktur rumah sakit nih. Buat direktur-direktur rumah sakit dan pemilik rumah sakit ya, harmonisasi gerakan ini dan unifikasi gerakan ini harus Dok, diajarkan. harmonisasi dengan metode unifikasi. Harmonisasi dengan metode unifikasi ini harus Iya, diajarkan wajib. Dan itu wajib dok. dan wajib diajarkan kepada Diajarkan. semua Nakes, tenaga medis tenaga yang ada di medis. dalam. Karena mereka juga nanti akan mengangkat Iya, pasien, mengangkat, mendorong, mendorong, menarik. menarik. Bisa juga ngangkat apa, oksigen atau apalah benda-benda berat. Itu nggak boleh asal dok. Nggak boleh Jangankan asal ya. jangankan benda-benda berat, ngangkat aqua aja itu harus baik dan benar caranya. Cuma Itu ngangkat ada. aku ah. Iya, orang ngangkat aqua salah aja bisa saraf kejepit dok. Iya, 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 Iya kan. iya, iya. Harus diundang nih. Kalian nih harus mengundang nih. Undanglah beliau ini ke tempat kalian ya. Minta diajari harmonisasi dengan unifikasi gerakan. Itu minta diajari sama beliau setiap rumah sakit gitu ya. Karena itu penting. Jangan nanti eh, mengalami suatu penyakit ya yang seperti saraf kejepit. Akibatnya apa? Akibatnya ya nakesnya juga liburnya panjang, Iya. tidak bisa beraktivitas berat Mm-mm. lagi seperti itu. Tidak maksimal lah kerjanya dok. Ya, dan ini lagi balik lagi.
Berarti mereka di kurikulum sekolah mereka sebagai Iya, seorang dokter, harus perawat, ada koplo, bidan, Dok. apapun itu harus masuk Harus ya. ada. Ya, Jadi Dok, saya bingung ya kalau di SD, SMP, SMA itu gerak olahraga diajarkan, kenapa saat justru di kuliah itu tidak ada? Padahal namanya manusia itu bergerak itu sampai dia belum meninggal tuh masih bergerak. Benar nggak, Dok? benar. Benar Dokter banget. belajar ini tetap harus bergerak itu, makanya orang selalu berpikir gini, buat apa saya belajar jalan? Belajar ya karena nganggap sesuatu itu tidak penting. Orang udah bisa jalan Orang kok. bisa jalan kok, bisa lempar, bisa narik. Iya. Tapi bagaimana melakukan itu dengan baik dan benar? Bagaimana melakukan itu dengan harmonis? Tujuan apa tadi? Biar nggak gampang lelah, biar nggak gampang cedera, biar nggak gampang terjadi perubahan pada postur. Udah itu jawabannya, 3 itu. Kalau kaitannya tadi ke jemaah haji apa? Tadi saya dengarkan tadi ada kaitannya nih ke jemaah haji nih. Ini gimana maksudnya? Haji dan umroh deh. Nah, gimana? Dok, saya kan tidak bisa banyak bicara karena saya belum pernah ngalamin umroh dan haji. Oke. Tapi berdasarkan dari pengalaman saya ke saudara, ke orang tua, ke teman-teman, bahkan ke lihat jurnal-jurnal, banyak jamaah haji Indonesia yang umroh ataupun yang haji itu mengalami kelelahan yang berlebihan sehingga mereka tidak maksimal saat beribadah. Bahkan yang paling miris adalah mereka sampai terjadi kematian karena kelelahan yang berlebihan. Mungkin dokter pernah umroh atau haji. Iya, iya. Nah, Pernah. coba Jok, sekarang dokter jujur, kira-kira berapa kilometer dokter melakukan aktivitas jalan? Nah, kira-kira lah. Wah, ini Ini unik, ini sepele ini. Saya belum pernah, dokter pernah iya, berapa iya, kilo? iya. Jadi kalau yang saya ingat ya, itu ya paling tidak ya antara ya 7 sampai 10 kilo deh itu setiap hari ya harus Iya. jalan itu. Harus jalan. Apalagi dia tawaf ya. Dokter terlatih dengan olahraga. Jujur, pasti mengalami kelelahan kan? Iya, iya, iya. Kebayang nggak kalau ini orang tua yang usianya udah 50, 60, 70, mereka tidak pernah melakukan aktivitas gerak. Jadi sudah dipastikan mereka akan lelah, sudah pasti itu. Makanya edukasi gerak harmonis itu harus diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Oh, iya, 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 iya. Jadi begini, kalau saya mengaitkan ya, ini mengaitkannya. Ketika saya melakukan ibadah umroh, ya, itu memang saya banyak melihat tuh kebanyakan dari usia yang tua itu banyak Iya, orangnya. Dan dalam melakukan itu mereka itu banyak yang sakit loh. Sakit itu flu, batuk gitu. Itu tidak serta-merta karena memang ada virus atau apa, tapi memang karena kelelahan ya berarti ya. iya dong. Salah satu faktor penyebab utamanya itu mereka lelah ya. Lelah. Daya tahan tubuh DP turun. pasti turun. Dokter lebih paham kalau itu. Ya, 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 Dokter ya, lebih ya. paham kalau itu. Nah, apa hubungannya dengan sinkronisasi gerakan? Iya, kalau mereka melakukan gerakan itu dengan misal cara berdirinya benar, cara berjalannya benar, cara mengangkatnya benar, mereka tidak akan lelah. Oh gitu. Iya pasti. Orang kalau jalannya salah, orang kalau ngangkatnya salah itu gampang lelah, gampang sakit. Boleh nggak diceritakan sedikit? Apa hubungannya dengan gerakan yang benar dikaitkan dengan kelelahan yang berlebihan kalau dia salah dalam melakukan gerakan? Contoh gini dok ya, ini misalnya nih ujung kaki, nah ini ujung ini telapak kaki ini gini. Ini contohnya. Ini dia berdiri dengan posisi seperti ini, kaki terbuka. Sama dia posisi kaki ini dengan yang sama, posisi lurus. Nah ini, lihat perbedaannya, paham gak dok? Paham. Ini begini ya telapak kaki terbuka sama telapak kaki lurus. Itu perbedaannya 3 sampai 5 cm. 3 sampai 5 cm. Jadi kalau dia jalannya tidak harmonis, tidak simetris, setiap langkah dia sudah kehilangan 3 sampai 5 cm. Hitung aja 5 lah ya biar gampang. Satu langkah 5, 2 langkah 10 dan seterusnya. Nah, tadi dihitung aja. Dokter selama 7 kilo itu berapa langkah? Tinggal dihitung aja. Kalau misalnya anggapnya 1 kilo, misalnya 1000 langkah misalnya gitu ya. Dikaliin aja 1000 langkah dikali 5 cm. Oh, sampai seperti itu. Ini bisa dihitung. Benar nggak bisa dihitung nggak? Ini bisa. Bisa. Bukan sesuatu yang
tidak terlihat, bisa dihitung. Ya, benar 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 benar. Iya, Jadi 1000 langkah dia melakukan gerakan yang salah, tinggal dikali aja 5 senti kali 1000, tinggal dibagi tuh berapa meter, dia sudah kehilangan jarak. nah, Itu dong. sebenarnya harus menjadi perhatian ya kepada panitia, panitia buat jemaah haji dan umroh agar ini bisa dimasukkan menjadi suatu kegiatan ya sebelum mereka melakukan haji dan umroh. Ini menurut coach perlu nggak mereka itu dilatih untuk harmonisasi gerakan dan gimana caranya memberikan Wajib, materi ini? Caranya gimana? wajib dok. Kenapa wajib ya tadi? Dari awal kita sudah bicara bagaimana menghindari jamaah kelelahan itu. Oke. Jadi kalau misalnya gimana caranya, ya tadi harus ada kebijakan yang paham bahwa calon jamaah itu harus bugar. Tidak hanya cuma sekedar oh ini sehat nih udah jalan, enggak. Hmm. Harus dilatih. Kan namanya, Selama ini memang itu kan iya, kan kita nih bugar iya, sehat saja tidak sehat perlu cuma dari bugar. dari dokter aja. Oh ini sehat nih. Yang Iya dilihat iya cuma iya. oh jantung ini udah dianggap cuma sehat itu aja. Padahal mereka tadi yang tadi dokter bilang mereka berjalan 7 sampai 10 kilo. Hmm. Kebayang nggak orang yang terlatih aja masih capek, apalagi yang tidak terlatih. Makanya harus tetap diberikan Dengan gerak dengan cara dengan cara memberikan materi ini, edukasi ya. edukasi. Bagaimana kita bergerak, begini loh cara berdirinya, begini loh cara berjalannya, begini cara mengangkatnya. Mereka kan bisa jadi dorong koper, ngangkat koper. Mungkin koper bisa didorong ya, tapi ada waktu tiba-tiba dia harus ngangkat. Orang tua kalau dia ngangkatnya salah bisa cedera. Iya iya iya. Makanya harus diedukasi biar nanti mereka akan terbiasa. Oh, jadi latihan itu harus sering dok. Kenapa harus sering? Agar terjadi otomatisasi. Hmm. Jadi udah gerakan itu udah nggak mungkin salah. Oh, gerakan yang bener tuh begini. Tapi kalau dia cuma latihan sekali 2 kali, nggak pernah latihan lagi, dia lupa lagi dengan gerakan. Ada suatu challenge ya mungkin untuk mengetahui eh, ketepatan daripada materi ini bagi pemilik travel mungkin boleh nih mengkontak Coach Ricky ya. Mungkin punya umroh yang sekian orang dipanggil mungkin 3 bulan sebelumnya jangan hanya memberikan materi untuk ibadahnya saja, Iya. tapi materi untuk menjaga kebugaran mereka juga sehingga mereka pulang tidak bersakitan sampai ada yang dirawat sampai meninggal. Mungkin perlu dimasukkan materi harmonisasi gerakan dengan Iya, unifikasi tadi ya. iya dok. Oke, jadi itu mungkin boleh nanti mengkontak Coach Ricky ya. Nanti mungkin saya akan kasih nomor Coach Ricky nanti. Nanti ada nomornya kasih nanti di sini ya. Bisa kontak langsung. Nggak ada masalah deh. Punya jemaah yang di bawah 30 Coach Ricky bisa berangkat. Toh dia belum pernah juga. Siapa tahu ini Iya, ternyata ini iya. Wah, banyak. alhamdulillah ada yang ngajak ya Iya, gratis ya. travel udah aku segi berangkat lah. Coach Kita Ricky berangkat nih, tapi sebelum berangkat tolong nih bikin bugar semua ya. Wah, dibikin boleh. bugar semuanya. Nah, ini tantangan nih. Tantangan juga kepada ini Bang Iqbal nih, Bang Iqbal. Bang Iqbal ini adalah yang membawa umroh saya ya kemarin dengan keluarga. Nih Bang Iqbal nih, ini perlu nih, contoh nih. Dipraktekkan dulu, dibawa nanti dilihat ya. Baru nanti Bang Iqbal saya ajak nih untuk podcast di sini sebagai testimoni dari hasil yang dilakukan oleh Iya, Coach Ricky 3 bulan sebelum dilakukannya berangkatan. kegiatan umroh. Itu dulu kali Iya. ya. Dan juga nanti ini menjadi suatu acuan kita untuk travel-travel berikutnya nanti supaya mempelajari hal ini mungkin. Ada lagi satu lagi yang perlu kita bahas ini tentang unifikasi gerakan. Unifikasi ini maksudnya gimana? Unifikasi itu maksudnya penyatuan. Uni itu penyatuan, unified, penyatuan. Jadi bagaimana saat kita melakukan gerakan itu antara pikiran dan tubuh itu harus menjadi satu kesatuan. Mhm. Itu yang akan menciptakan kita sadar, kita cakap, kita harmonis. Itu. Jadi bagaimana kita, oh saya sedang duduk, saya harus unifikasi. Posisi bahu saya harus simetris. Saat saya sedang tenang, saya harus sadar, gerakan harus baik dan benar. Jadi gitu. Ini duduk saya ini sudah harmonis Eh, belum? kalau duduk benar, tapi belum unifikasi. Oh gitu. Iya. Biar unifikasi gimana? Jadi ya gini, unifikasi itu kalau kalau dokter Begini begini, ya? dok kalau begini
Coba rasain, ini ada ketegangan di sini Ya, belakang. sekarang Makanya aja udah tegang ya nih. iya, makanya saya selalu ini Oh, dengan iya 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 rileks, iya iya. bahu rileks gitu. Bahu rileks ya. Iya, Haruskah pemerintah kita melalui Kementerian Haji ya memberikan materi ini kepada jemaah haji di seluruh Indonesia? super wajib, super wajib. Tinggal dibuka aja jurnalnya. Ya Hmm. nggak, udah nggak usah didebat dulu ini. Kita buka sekarang, sekarang kita buka itu. Udah sekarang udah zamannya udah apa Google udah ChatGPT udah gampang banget, tinggal buka Hmm. aja. Hmm. Jamaah haji Indonesia mengapa kelelahan, mengapa cedera, mengapa meninggal, itu keluar semua dok. Banyak itu jurnalnya. Nah dari situlah tergerak hati saya, bagaimana saya ingin membuat masyarakat Indonesia ini yang pengen punya prestasi aja, saya harus support. Apalagi ini ibadah, ini kan ibadah dok, Iya iya iya. gitu loh. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa mendengar ini ya, Pak Menteri. Jadi banyak jemaah kita itu yang pulang dengan kelelahan sampai meninggal dunia. Jemaah kita yang sudah tua-tua itu. Jadi saya rasa Pak Menteri boleh dan harus nih memanggil Coach Ricky Pehong ini untuk mungkin ya presentasi dulu di kementerian, menyampaikan. Nah, jika materi ini dianggap memang oke dan baik, mungkin harus secepatnya lah Pak Menteri disosialisasikan. Ya bawa juga lah, belum haji juga beliau ini kayaknya. Mungkin bisa juga sekaligus dibawa sambil melatih dan dibawa. Ini kan kita punya waktu nih sekitar 3-4 bulan ya untuk melakukan itu. Ini saya rasa penting dan tidak ada yang rugi dari hal ini. Karena memang ya mereka memang hak mereka juga. Kewajiban hak mereka untuk mendapatkan materi ini dan kewajiban Iya, kita untuk memberikan materi ini. iya dok. Ada lagi nggak hal substansial tentang harmonisasi dan unifikasi gerakan ini yang ingin disampaikan sama Coach Ricky Pehong? Saya berharap masyarakat masyarakat Indonesia itu dok mempunyai kesadaran gerak yang penuh. Itu aja dok. Karena ya tadi saya tidak kepengen saudara-saudara saya gitu, orang tua saya, keluarga saya dan semua masyarakat Indonesia itu mengalami kelelahan, mengalami cedera, mengalami terjadi perubahan pada postur. Dan ini sudah terjadi di dunia olahraga, di pegiat-pegiat, di runner, di orang yang senang olahraga mungkin badminton, basket, voli, lari. Tapi Hmm, mereka tidak paham. Kita tidak bisa nyalain merekanya, Dok. oke. Iya, berarti ada yang salah nih. Hmm, Nah, ini harus dibenerin. Jadi hmm, kalau menurut saya tadi kurikulum di sekolah harus bisa lihat, oh ini dia. Jadi jangan saling menyalahkan, Dok. Kalau menurut saya, Dok, jangan saling iya, menyalahkan. Mereka pelatih mengajarkan karena mereka tidak tahu. iya, Guru mengajarkan karena mereka tidak tahu. Ini loh ada sesuatu yang baru. Ayo kita bareng-bareng. iya. Itu, Dok. Hari ini kita sudah mendapatkan materi yang cukup ya dan informasi-informasi yang baik dari seorang profesional di bidang olahraga ya yang sudah mempunyai prestasi yang cukup baik ya, yang pernah juga melatih pemain dunia yang memang bertahan sangat amat lama di dunia olahraga badminton ya. Saya rasa dan ini juga sudah menjadi disertasi beliau ketika beliau mendapatkan gelar doktor di bidang olahraga ya, tentang harmonisasi dan unifikasi gerakan ini. Jadi semoga materi yang diberikan ini bermanfaat buat kita semua dan tetap saya sampaikan jangan lupa kepada Bapak Menteri Pendidikan ya, Pendidikan Dasar ya, untuk mendapatkan gerakan dasar yang baik anak-anak kita itu menjadi hak dia dan kewajiban kita untuk memberikannya. Juga kepada Bapak Menteri Haji, mulailah dari sekarang ini untuk memberikan materi tentang harmonisasi dan unifikasi gerakan ini kepada calon jemaah haji kita. Ya tadi 3 bulan ya paling minimal sudah diberikan, orangnya ada, ya materinya ada. Mungkin jika merasa ini perlu penjelasan yang lebih, silakan dipanggil beliaunya. Karena bagaimanapun ini untuk kemaslahatan umat ya, untuk kepentingan mereka. Bagaimanapun mereka pergi dengan keadaan sehat, walaupun belum tentu bugar. Jadi sebelum pergi dibugarkan dulu, sehingga mereka nanti pulang dalam keadaan sehat dan juga mereka bisa menjadi
tetap bugar. Sekian dari saya, Lex Semper Debit Remedium. Hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Salam dari Menteng, Jakarta Pusat.